Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, dan masih bersemangat meskipun kita belum bisa belajar dengan cara tatap muka yang lebih intensif. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Di pertemuan yang lalu, kalian sudah melaksanakan penilaian harian yang pertama. Dan hari ini kita masuk bab yang kedua. Bab 2 untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan dipersiapkan buku catatannya dan menyimak materi yang akan saya sampaikan. Subbab yang A membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentu kalian harus mengenal karakteristik negara tercinta kita. Wilayah berarti daerah atau lingkungan yang menjadi area kepemilikan, kekuasaan, atau pengawasan. Wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan diakui oleh masing-masing pihak yang memiliki kekuasaan tersebut. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, udara, dan termasuk seluruh sumber daya kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kalian masih ingat apa saja unsur negara? Ada 3. Yang pertama, wilayah. Yang kedua, rakyat. Dan yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Jadi sebuah negara harus memenuhi dan memiliki ketiga unsur yang disebutkan tadi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tercantum dalam pasal 25 huruf A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan batas-batas dan hak-haknya yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai negara kepulauan, sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan, maka Indonesia dijuluki sebagai Nusantara. Yaitu, Nusa itu maksudnya adalah pulau atau daratan, dan antara berarti daratan-daratan di antara perairan. Posisi Indonesia yang strategis membuat kedudukan Indonesia penting bagi dunia dari sudut sosial, ekonomi, politik, dan militer. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Sekarang, kita belajar tentang wilayah negara Indonesia. Berikut yang termasuk wilayah negara Indonesia. Yang pertama adalah wilayah daratan. Kalian tentu mengetahui wilayah daratan itu yang seperti apa. Di atas wilayah daratan berlangsung pemerintahan Republik Indonesia. Mengalir ratusan sungai,
hamparan area hutan, sawah, dan kebun. Di atas wilayah daratan juga kita tinggal. Sedangkan di bawah daratan terkandung kekayaan alam berupa tambang, seperti emas, perak, batu bara, dan tembaga. Yang kedua adalah wilayah lautan. Berdasarkan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang menetapkan lebar laut Indonesia diukur 12 mil dari garis pantai. Wilayah laut Indonesia terdiri dari zona laut teritorial. Di sini sudah ada gambarnya, silahkan dicermati. Laut teritorial adalah berbatasan dari garis hayal. Itu ada di titik pantai yang berjarak 12 mil ke arah laut lepas. Apabila ada dua negara atau lebih yang menguasai suatu lautan yang sama, sedangkan lebar lautan tersebut tidak lebih dari 24 mil, maka garis teritorialnya ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Dengan kata lain atau lebih sederhananya, apabila suatu lautan itu dimiliki oleh dua negara, tetapi tidak mencapai 24 mil, maka laut tersebut harus dibagi dua sama rata untuk kedua negara. Sebuah negara memiliki kedaulatan sampai dengan batas teritorialnya. Yang kedua, zona landas kontinen. Silahkan dicermati gambarnya. Landas kontinen adalah wilayah daratan di bawah permukaan laut teritorial dengan kedalaman 200 meter atau lebih. Indonesia terletak pada dua buah landas kontinen, yaitu landas kontinen Asia dan landas kontinen Australia. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif, yaitu merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batasnya adalah 200 mil laut dari garis pantai. Jadi, ditarik garis dari pantai ke laut lepas sejauh 200 mil. Di wilayah itu, negara mempunyai hak untuk menggali kekayaan alam dan melakukan kegiatan ekonomi. Negara juga berhak menangkap nelayan asing yang ketahuan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusifnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap negara memiliki wilayah kedaulatan masing-masing. Oleh karena itu, setiap negara harus mempunyai batas-batas wilayah yang jelas. Hal ini penting untuk menghindari berbagai perselisihan akibat kesalahpahaman. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara, berbatasan langsung dengan Malaysia, Pulau Kalimantan, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, perairan negara India, Pulau Ronde di Aceh, dan Pulau Nicobar di India. Batas wilayah Indonesia di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia.
Untuk tugas pertemuan di minggu ini adalah silahkan anak-anak sekalian mengidentifikasi permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Di sini saya berikan satu contoh ya. Contohnya adalah permasalahan tentang kasus Pulau Sipadan dan Pulau Likitan. Sebelumnya, Pulau Sipadan dan Pulau Likitan adalah bagian dari Indonesia. Kemudian, Indonesia memiliki sengketa bermasalah dengan negara Malaysia. Penyelesaian permasalahan tersebut melalui Mahkamah Internasional. Dan Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan menjadi bagian dari wilayah Malaysia. Berarti di sini Indonesia kehilangan 2 pulau dan Malaysia mendapatkan 2 pulau. Paham ya? Silahkan berikan 4 contoh yang lainnya. Jadi ada 5 contoh. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dengan tugasnya, dan saya yakin kalian pasti bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.